Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam pembelajaran algoritma pemrograman. Di video kali ini saya akan membahas terkait membuat array. Apa itu array, Pak? Nanti kita akan bahas lebih jauh. Kemudian kita juga akan membahas terkait subprogram. Ada dua, yaitu fungsi dan modular. Nanti akan kita bahas lebih jauh lagi. Kita pertama akan bahas terkait array terlebih dahulu. Jadi, mengapa kok ada array? Jadi, array ini hadir karena ada satu permasalahan. Misal, saya akan membuat satu variabel umur namanya, namun dipakai untuk 5 anak, gitu ya. Dipakai untuk 5 anak. Maka saya akan membuat 5 inisialisasi variabel. Saya akan bikin int umur 1, ya. Berarti umur 1 ini adalah variabel yang bernilai integer. Kemudian int umur 2. Umur 2 ini adalah variabel yang bertipe integer juga. Sampai 5 karena saya butuhnya 5. Pertanyaan saya, kalau kita membutuhkan 1000 data umur misalnya untuk sekolah, apakah kita harus menuliskan sampai nanti dia int umur 1000? Lama sekali ini, ya enggak? Terlalu lama, tidak efisien, tidak efektif. Nah, karena itu ada cara untuk kita bisa mempersingkat kode kita. Bayangkan kalau kita harus menuliskan semua coding seperti ini sampai 1000. Berarti kita butuh 1000 baris. Kan sangat tidak efisien. Nah, oleh karena itu ada satu cara namanya array. Cara penulisannya adalah seperti ini. int umur 1000, seperti ini aja. Cukup satu baris, namun dia akan menyimpan 1000 nilai atau 1000 umur kalau kita pengen memasukkan nilainya bentuknya umur. Jadi tidak harus menuliskan 1 sampai 1000, namun cukup satu baris ini, int umur dalam kurung siku 1000, kurung tutup, titik koma. Ini menunjukkan bahwa kita membuat variabel namanya umur, dengan tipe integer, bilangan bulat, dan dia mampu menyimpan data sebanyak 1000. Bisa dipahami ini ya. Nah, cara kita memanggilnya, ini dibacakan di sini. Kalau mau mengakses atau mau memanggil, caranya dengan menuliskan umur 0. Ini maksudnya gimana, Pak? Umur dalam kurung 0. Ini maksudnya data umur yang pertama, karena indeksnya dimulai dari 0. Jadi 1000 itu awalnya angka pertamanya dari 0, kemudian 1, 2, sampai berapa? 999. Kalau 0 sampai 999 ini kan jumlahnya berapa? 1000. Jadi 1000 itu jumlahnya. Memulainya dari 0, akhirnya 999. Jumlah ini semua adalah 1000. Sama dengan ini. Paham ya ini ya, sampai sini ya. Jadi kalau kita memanggil data umur yang pertama, maka kita memanggilnya umur dalam kurung 0. Kalau kita mau manggil data umur yang kedua, maka manggilnya umur dalam kurung 1 dan seterusnya. Nah, yang seperti ini kita namakan dia array atau vektor atau larik. Programmer sering menyebutnya dia sebagai array. Gitu. Sampai sini bisa dipahami ya, kita lebih jelaskan kembali di dalam program. Saya membuat sebuah program namanya program 12, nanti silahkan kalian coba di mobile SIM masing-masing, kemudian dibuat laporannya. Perhatikan, saya membuat seperti biasa, cross include stdio.h, kemudian fungsinya namanya int main, kurung buka, nah di sini, int tab, ini ya. Jadi variabelnya namanya tab. Variabelnya namanya tab. Tipe datanya integer. Tab ini akan menyimpan 5 data. Ini ya. Akan menyimpan 5 data. Siapa saja, Pak? 5 data itu. Data yang pertama namanya 1, data yang kedua namanya 2, data ketiga namanya 3, data keempat namanya 4, data kelima namanya 5, isinya 5. Nah, ini kalau kita mau mengakses 1 itu, kalau kita mau akses caranya gimana, Pak? 1 itu adalah tab dalam kurung siku 0. 2, kalau 2 berarti tab
dalam kurung 1. Dan seterusnya sampai sini. Kalau 5 berarti siapa? Tab dalam kurung 5. Bukan ya? 4. Kenapa kok 4 mah? Karena totalnya semua 5. 0, 1, 2, 3, 4. Jumlah totalnya segini 5. Gitu ya. Nah, buat ini contohkan yang satu baris ini dulu. Nanti baris yang kedua dan ketiga ini nanti kalian latih sendiri. Perhatikan, dari sini kemudian saya bikin variabel namanya i dengan tipe integer, kemudian saya looping di sini. For i sama dengan 0, jadi i-nya nilai awalnya adalah 0. Dengan kondisi i kurang dari 5, kalau dia kondisinya masih kurang dari 5, maka lakukan penjumlahan inkremental 1 tambah 1. Jadi ditambahnya per looping 1. I plus plus maksudnya per looping tambahnya 1. Tampilkan tab dalam kurung %d, kurung tutup sama dengan %d, titik koma. %d yang pertama ini merujuk pada i, ya. I-nya berarti kalau yang pertama nilainya 0, %d yang kedua merujuk di tab i ini. Kalau yang pertama nilainya 0. Oke ya. Berarti di looping yang pertama nanti akan muncul tab dalam kurung 0 sama dengan tab 0 nilainya berapa? 1. Seperti ini. Ya kan? Kemudian titik koma dilanjutkan kanannya. Tab dalam kurung setelah 0 dia increment 1. 1. Kemudian sama dengan 2. Lanjutannya ini. Dan seterusnya. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Kalau kita lihat di sini setelah ini jalan, kemudian ada printf crash n titik koma. Ini untuk memisahkan baris coding dengan baris selanjutnya. Tapi kalau kamu masukkan printf ini di sini, jadi sebelum tanda kurung kurawal akhir, kamu masukkan ke sini, nanti akan ada perubahan. Nanti tampilannya berubah lagi. Tampilannya nanti tampilan pertamanya tab 0 sama dengan 1 titik koma. Kemudian tampilan yang kedua di bawahnya, bukan lagi di samping kanannya. Tab setelah 0, 1 sama dengan di sini isinya berapa? Kalau isinya di sini lihatnya di sini kalian. Di sini. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini keempat, ini kelima. Berarti setelah ini yang kedua berarti nilainya 2. Seterusnya sampai tab yang terakhir. Tab terakhirnya berapa, Pak? 4. Kenapa kok 4, Pak? Karena kalau kita lihat ini 1, tab yang kedua, yang ketiga namanya 2, tab keempat namanya 3. 0, 1, 2, 3, 4. Jumlahnya 5. Sesuai dengan ini 5. Paham ya? Tab 4 maksudnya nilainya 5. Seperti itu. Baik, ini nanti kalian coba coding di Mobile C, kemudian tambahannya sekaligus kalian coba coding untuk nilai float tab X ini dan char tab char. Bikin seperti ini dengan tampilan ke bawah. Tampilannya ke bawah. Bikin seperti ini for tampilannya ke bawah. Bisa ya, semoga ya. Silakan nanti ini dicoba buat laporannya langsung dengan tambahan coding yang ini. Buat laporannya langsung dengan tambahan 2 coding ini. Jelas ya? Kemudian, sekarang kita masuk di subprogram. Ada 2 bentuk, fungsi dan prosedur. Prosedur itu modular, tapi kita bahasanya di sini prosedur. Fungsi, kita langsung ambil ke sini. Fungsi melakukan komputasi dan mengirimkan hasil komputasi. Dia bekerja menghitung, ini ya. Komputasi itu artinya menghitung dan mengirimkan, mengembalikan hasil hitungannya, seperti itu. Komputasinya ditulis sebagai algoritma pada badan fungsi dan dilakukan dengan memakai nilai parameter yang disalin sebelum komputasi, sehingga fungsi tidak akan pernah mengubah nilai parameter. Fungsi itu nanti seperti apa, Pak? Dalam matematika misalnya, kalau kita merujuk ke fungsi, kalau kalian masih ingat, di pelajaran SMA atau SMK, ada fx sama dengan misalnya 2x plus 1. Ini fungsi, ya, ini fungsi. Fungsi apa? Fungsi f.
Inputannya apa, Pak? Inputannya X. X ini inputan. 2X plus 1 adalah outputan. Output. Misal kalau kita inputkan 1, outputnya berapa? 2 kali 1 tambah 1, outputnya 3. Kita inputkan X-nya 2. 2 kali 2, 4, 4 tambah 1, 5. Outputnya 5. Nah, ini namanya fungsi. Melakukan komputasi, mengirimkan hasil komputasi. Yang dikirimkan hasil komputasinya, yang di outputnya itu. Bisa dipahami ya? Nah, di dalam coding, bentuknya nanti akan seperti ini contohnya. Saya akan membuat fungsi namanya fungsi tambah. Perhatikan, saya akan membuat fungsi namanya fungsi tambah dengan tipe integer atau bilangan bulat. Fungsi tambah ini nantinya akan menjumlahkan, tugasnya akan menjumlahkan dua buah variabel. Kita namanya di sini variabel A dan variabel B. Variabel itu kamu bayangkan wadahnya, isinya bisa beda-beda. Paham ya? Kamu bayangkan variabel itu wadahnya, seperti yang sering saya sampaikan. Variabel itu wadahnya. Isinya bisa beda-beda. Cuma di sini wadah itu maunya diisi dengan hal yang sudah ditentukan. Misalnya, wadah ini, wadah A, dia diisi hanya bisa untuk integer. Integer adalah bilangan bulat. Kalau B juga integer juga. Tugasnya dia apa? Tugasnya dia return. Return itu mengembalikan arti bahasa Inggrisnya, atau masuk dalam bahasa kitanya, ya dia nanti setelah menghitung akan mengembalikan hasil hitungannya itu. Dia nanti setelah menghitung, fungsi ini setelah menghitung, hasil perhitungannya akan dikembalikan ke fungsi utama, seperti itu. Apa yang dikerjakan oleh fungsi tambah ini, Pak? A plus B. A dari mana? Variabel yang ini. B dari mana? Variabel yang ini. Paham ya? Nanti ini akan dikembalikan oleh si fungsi tambah ini ke fungsi utamanya. Oke ya? Baik. Kemudian, ini penjelasan terkait fungsinya ini. Ini fungsi. Kemudian kita ke fungsi utama seperti yang sering kita bahas, int main. Main ini juga fungsi, cuman ini fungsi default yang sudah ada dalam pemrograman C. Nah, di sini kita deklarasi X. X sebagai integer bernilai 10, Y sebagai integer bernilai 25. Kemudian kita juga menginisialisasi atau mendeklarasi H sebagai integer. H ini nanti akan saya pakai untuk menampung nilai hasil penjumlahan. Lihat, H sama dengan, ini maksudnya H-nya nanti akan tak pakai sebagai wadah menampung nilai penjumlahan. Sama dengan tambah. Bisa nih tambah, Pak. Karena tambah ini adalah fungsi. Ini si fungsi. Ini si fungsi. Fungsi tambah. Lihatnya di mana, Pak? Tambah ini. Ya kan? Fungsi tambah ini akan menghitung A dan B. Butuh inputannya apa, Pak? Inputannya butuh 2. Si X dan Y. Kenapa di sini X dan Y, di sini A dan B? Enggak masalah. Karena di sini yang dihitung X dan Y. X-nya siapa, Pak? Ini. Y-nya yang ini. Paham ya? Pak, kalau di sini tak ganti A dan B, apakah berjalan? Tidak. Karena A dan B adalah wadahnya. Dia bukan nilainya. Kalau ini A dan B. Pak, kalau di sini saya ganti C dan D, ya tidak juga. C dan D di sini tidak dideklarasikan sebagai apapun. Kecuali kalau di sini kamu tambah dalam kurung buka 10,5. Nanti akan hasilnya ada. Itu ya. Nah, kenapa kok ini X dan Y, Pak? X-nya sudah kita isi, isinya 10. Y-nya juga sudah kita isi, isinya 25. Oke ya. Nanti fungsi tambah ini menghasilkan nilai. Nilai itu akan disimpan di variabel H atau wadah H. Sampai sini bisa dipahami nih. Oke ya, gampang ini. Kemudian setelah selesai baru kita print F, kita tampilkan. Hasil penjumlahan %D. %D yang pertama ini merujuk ke X. X-nya siapa, Pak? Ini. Ya. Tambah %D yang kedua merujuk ke Y. Y-nya ini, 25. Sama dengan %D yang terakhir merujuk ke H. Selesai. Ini yang H ini. Hasilnya sih ini. Oke ya. Silakan nanti kalian coding, nanti hasilnya nanti seperti apa. Kemudian terakhir kita prosedur. Nah, ini silakan nanti dibaca. Konsep prosedur adalah konsep yang ada pada paradigma pemrograman prosedural.
Berbeda dengan fungsi yang melakukan komputasi dan mengirimkan nilai sesuai tipe kembalian, sebuah prosedur akan dipanggil dan dijalankan sebagai potongan program yang tidak akan mengganggu state program atau program utama. Jadi nanti perbedaannya si fungsi dan si prosedur, fungsi itu nempel di satu codingnya. Tapi kalau prosedur dia berdiri sendiri dan nanti dia sifatnya dipanggil oleh si fungsi utama. Lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh coding. Nah, di sini. Perhatikan di sini yang pada dikasih merah-merah ini adalah prosedurnya. Yang int main sampai sini dia fungsi utama. Fungsi utama. Program yang sering kita bikin. Utamanya di sini. Ini prosedurnya, tapi kalau yang di atas dia prosedurnya. Apa yang dilakukan oleh prosedurnya, Pak? Perhatikan. Kita membuat prosedur namanya plus 1. Plus 1. Di sini void bentuknya, bukan int. Kenapa kok void, Pak? Karena nanti dia akan mengirimkan nilainya. Bentuknya void. Oke ya. Ini ada penjelasannya. Ini ada tanda seperti ini. Slash bintang ditutup dengan bintang slash. Satu baris ini ya. Dengan tanda ditutup tanda slash bintang dan bintang slash tidak akan dieksekusi oleh program. Ini fungsinya untuk kita menambahkan catatan. Jadi kalau ada tanda slash bintang dan bintang slash tidak akan dieksekusi atau dijalankan oleh program. Sifatnya untuk menambah catatan. Perhatikan, prosedur menambahkan satu ke parameter A. Nih, kerjanya si prosedur ini adalah menambahkan angka 1, nilai 1 ke parameter A. Itu. Codingannya int bintang A. Kemudian di sini bintang A artinya isi dari lokasi yang ditunjuk oleh A. Kita ulangi lagi, artinya adalah isi dari lokasi yang ditunjuk oleh A. Nah, kemudian ditulis di sini int temp titik koma bintang A sama dengan bintang A plus 1. Tadi kan disuruhnya menambahkan 1, jadi di sini plus 1. Oke ya. Nah, sekarang kita mulai masuk di program utamanya. Kita mendeklarasikan int i sama dengan 9. I-nya nilainya 9 dengan tipe data integer bilangan bulat. Kemudian kita manggil nih. Di sini kita memanggil. Memanggil siapa, Pak? Memanggil si prosedur. Namanya plus 1 atau plus 1 sebenarnya. Tapi kita bahasakan bahasa Indonesia plus 1. Yang dipanggil plus 1, kemudian di dalam kurungnya kita memasukkan parameter. Parameternya siapa, Pak? I. Tapi kita memasukkannya tidak hanya I dengan tanda dan di sini ya. Di sini ada catatan, perhatikan saat pemanggilan I pakai dan I. Printf nanti tampilkan nilai I plus 1 sama dengan %d/n_i. %d ini merujuk ke I. Setelah dipanggil prosedurnya di bagian di sini, nanti I-nya akan berubah. Di sini kan disuruhnya I-nya ditambah 1. Nanti di sini I-nya akan ditambah 1 dan I-nya yang awalnya 9 akan menjadi 10. Oke ya. Nanti kalian coba di coding sendiri, kemudian dibuat laporannya nanti dikirimkan di adlink seperti biasa. Tapi menunggu saya membuatkan adlinknya untuk dikirimkan laporannya. Saya kira seperti itu. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup WA bisa, agar semuanya bisa berdiskusi dengan kita semua, saling berbagi ilmu. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.